Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa rahasia untuk mendapatkan kubis yang sempurna, renyah, dan tahan lama sepanjang musim dingin tidak terletak pada penanaman di musim semi, melainkan pada perawatan di musim gugur? Ya, betul sekali. Bulan Septemberlah yang menentukan apakah kubis Anda akan padat dan kokoh seperti kepalan tangan atau malah lembek dan hambar. Hari ini kita akan membahas tentang Ratu Bulan September, kubis varietas akhir. Saya akan membongkar semua rahasia perawatan dan perlindungan yang akan mengubah sayuran sederhana Anda menjadi mahakarya seni berkebun yang sesungguhnya. Kubis varietas akhir ini bukan sekadar sayuran biasa. Ini adalah persediaan vitamin strategis Anda untuk menghadapi musim dingin. Berbeda dengan kerabatnya yang panen awal, kubis ini dirancang khusus untuk penyimpanan jangka panjang. Misinya adalah untuk memanjakan Anda dengan salad yang renyah dan sup kubis yang kaya rasa, bahkan saat salju sudah menumpuk di luar jendela. Dan agar ia bisa menjalankan misinya dengan sempurna, di bulan September ia membutuhkan perhatian ekstra dari kita. Als je jezelf in minstens één van deze punten hebt herkend en je vond het interessant, geef dan een like. En abonneer je zeker op dit kanaal, zodat je geen nieuwe video's mist over de mysteries van ons brein en bewustzijn. En dan nu een vraag aan jou. Welk psychologisch effect merk jij het vaakst op in je eigen leven of in het gedrag van mensen om je heen? Laat het weten in de reacties hieronder. Baiklah, mari kita bahas langkah demi langkah apa saja yang dibutuhkan ratu musim gugur kita ini. Kita akan mulai dari hal yang paling mendasar, penyiraman. Selama musim panas, kita terbiasa menyiram kubis kita dengan berlimpah, dan itu memang benar. Ia tumbuh aktif, membentuk banyak daun, dan kelembapan sangatlah vital baginya. Namun, di bulan September, aturan mainnya berubah drastis. Pertumbuhan masa hijau melambat. Seluruh energi tanaman kini berfokus ke dalam, untuk membentuk bonggol yang padat dan kuat. Dan disinilah kelebihan air, yang tadinya teman, kini berubah menjadi musuh bebuyutan. Bayangkan saja, akar kubis terus-menerus berada di dalam rawa yang lembab dan dingin. Akar-akar itu mulai tercekik, melemah, dan menjadi sasaran empuk bagi pembusukan serta penyakit jamur. Dan yang paling menjengkelkan akibat penyiraman berlebihan adalah pecahnya bonggol kubis. Pernahkah Anda melihat bonggol kubis yang pecah dan tidak cantik seperti itu? 9 dari 10 kasus penyebabnya adalah kelebihan air. Jadi, ingatlah aturan utama di bulan September. Lebih baik kurang siram daripada kelebihan siram. Siramlah kubis kira-kira sekali setiap 7-10 hari. Namun pastikan untuk selalu menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Sebelum menyiram, selalu periksa kondisi tanah. Jika tanah sedalam 1 jari terasa kering, berarti sudah waktunya. Jika masih lembab, tunda saja penyiraman selama beberapa hari lagi. Dan disinilah kita sampai pada salah satu kesalahan paling umum, sebuah miskonsepsi besar dalam budidaya kubis. Banyak petani di bulan September terus mengejar ukuran, dengan keyakinan penuh bahwa semakin banyak air yang diberikan, semakin besar kepala kubis yang akan tumbuh. Mereka melihat kebun tetangga, bersaing siapa yang bisa menanam kubis sebesar semangka. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan berpikir, apakah kita membutuhkan juara pameran atau sayuran berkualitas yang awet untuk persediaan jangka panjang? Dengan menyirami kubis secara berlebihan, kita tidak akan mendapatkan kepadatan, melainkan kekeroposan dan kadar air yang tinggi. Daun di dalam kepala kubis seperti itu tidak akan rapat. Kelihatannya besar, tapi sebenarnya kopong. Si raksasa semacam itu adalah kandidat utama untuk membusuk di tempat penyimpanan. Kelembaban berlebih yang terperangkap di dalamnya menciptakan kondisi ideal bagi bakteri dan jamur untuk berkembang biak. Tujuan kita sekarang adalah menumbuhkan kubis yang tidak hanya besar, tapi juga padat, berat, dan benar-benar kokoh. Saking padatnya, terasa berisi dan mantap di tangan. Biarkan ukurannya sedang, tapi padat seperti kepalan tangan. Kubis Osi kokoh inilah yang akan bertahan hingga musim semi,
menjaga rasa dan kerenyahannya. Jadi, mari kita ubah prioritas, bukan ukuran, melainkan kualitas dan kepadatan. Sekarang, mari kita bicara soal tanah. Melonggarkan tanah di sekitar pangkal kubis pada bulan September itu bukan sekadar keinginan perfeksionis, melainkan kebutuhan vital yang berdampak langsung pada kesehatan akarnya. Setelah disiram dan diguyur hujan musim gugur, permukaan tanah seringkali membentuk kerak yang padat. Kerak ini, pada dasarnya, menghalangi akar untuk mendapatkan oksigen. Tanpa akses udara, sistem perakaran akan melemah, kurang optimal menyerap nutrisi, dan jadi sasaran empuk berbagai jenis busuk yang sangat kita takuti. Saat Anda memegang cangkul atau alat pengolah tanah, Anda tidak hanya sekadar menggemburkan tanah. Anda secara harfiah memberikan kesempatan bagi kubis untuk bernapas lega. Selain itu, tanah yang gembur lebih baik dalam menyerap kelembaban musim gugur yang kadang langka itu, mencegahnya menggenang di sekitar batang dan memicu penyakit. Plus, ada bonus menyenangkan lainnya. Anda sekaligus menyingkirkan gulma kecil yang mati-matian berusaha mencuri nutrisi berharga dari ratu kita ini. Yang penting, lakukan dengan hati-hati, jangan berlebihan. Gemburkan tanah tidak terlalu dalam, cukup 3-5 cm, agar tidak merusak akar-akar permukaan yang saat ini sangat penting. Tindakan sederhana ini adalah kunci akar yang sehat dan pada akhirnya panen berkualitas tinggi. Bagaimana dengan pemupukan? Nah, disinilah teman-teman, seringkali terjadi kesalahan yang paling umum dan sering bikin rugi banyak pekebun. Selama musim panas, kita gencar memberikan pupuk nitrogen pada kubis agar ia tumbuh subur dengan daun-daun yang besar dan indah. Dan itu memang langkah yang tepat. Namun, di bulan September, nitrogen itu bagaikan racun. Sangat dilarang keras memberikan kubis pupuk organik seperti pupuk kandang sapi atau kotoran ayam cair, maupun pupuk kimia seperti urea atau amonium nitrat. Apa yang nitrogen lakukan? Ia akan memicu pertumbuhan daun dan batang yang sangat pesat. Jika di musim panas hal itu menguntungkan, maka sekarang itu akan berujung pada bencana. Kepala kubis, alih-alih memadat dan bersiap menghadapi musim dingin, justru akan mulai melonggar dari dalam, dan daunnya menjadi berair serta lunak. Kubis seperti itu akan menjadi prasmanan sempurna bagi siput dan ulat, dan sama sekali tidak cocok untuk disimpan. Terlebih lagi, kelebihan nitrogen di bulan September melemahkan kekebalan tanaman, membuatnya rentan terhadap penyakit jamur. Ingat baik-baik. Dengan datangnya musim gugur, kita harus benar-benar menghentikan pemberian nitrogen pada kubis kita. Ini ibarat menghilangkan makanan manis dari menu atlet sebelum pertandingan. Sekarang, yang dibutuhkan kubis adalah nutrisi yang sama sekali berbeda. Mari kita gali lebih dalam mengenai jebakan nitrogen ini. Bayangkan saja tanaman sebagai sebuah lokasi konstruksi. Nitrogen ibarat para pekerja yang bertanggung jawab membangun dinding-dinding, atau dengan kata lain, merangsang pertumbuhan daun dan batang. Di musim panas, kita membutuhkan banyak pekerja seperti ini untuk membangun kerangka tanaman kita yang besar dan kokoh. Namun, di bulan September, proyek konstruksi seharusnya beralih ke tahap baru, yaitu penyelesaian akhir atau pengisian bagian dalam. Kita menginginkan agar bonggolnya menjadi padat, mengakumulasi gula dan vitamin, serta bersiap untuk penyimpanan jangka panjang. Jika kita terus memasok pekerja konstruksi yang sama, yaitu nitrogen Ke lokasi pembangunan itu, mereka, karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, justru akan mulai membangun partisi-partisi baru yang rapuh, yang akhirnya melemahkan seluruh struktur. Tanaman menjadi bingung. Alih-alih memfokuskan seluruh energinya untuk pematangan, ia justru menghabiskannya untuk pertumbuhan daun-daun baru yang kendor dan tidak berarti. Akibatnya, kita akan mendapatkan bonggol yang terlihat indah dari luar, namun sama sekali kosong di dalamnya, dan bahkan telah mengakumulasi nitrat. Ini adalah konsekuensi langsung dari pemupukan yang tidak tepat waktu. Ingatlah,
Pupuk yang sangat bermanfaat di musim panas, di bulan September justru dapat berubah menjadi musuh utama Anda dan merusak seluruh hasil panen Anda. Oke, urusan nitrogen sudah beres. Sekarang menu makanan apa yang paling pas untuk kubis kita? Saat ini, dua elemen lain menjadi sahabat terbaiknya, fosfor dan kalium. Ini bukan sekadar pupuk, melainkan pelatih sejati yang mempersiapkan ratu kebun kita menghadapi tantangan cuaca dingin. Fosfor bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem perakaran yang kuat dan sehat, dan akar yang kokoh adalah kunci agar tanaman dapat menyerap semua unsur hara mikro yang dibutuhkan dari tanah. Sementara itu, kalium adalah pembangun perisai sejati untuk kubis. Ia membantu sel-sel mengumpulkan zat kering dan gula, menjadikan daun-daunnya lebih padat, kenyal, dan renyah. Kaliumlah yang bertanggung jawab atas daya simpan kubis, yaitu kemampuannya untuk bertahan lama saat disimpan. Bersama-sama, fosfor dan kalium meningkatkan imunitas tanaman, serta ketahanannya terhadap penyakit dan cuaca beku. Pilihan ideal untuk pemupukan di bulan September adalah monokalium fosfat atau kalium sulfat yang dikombinasikan dengan superfosfat. Bisa juga menggunakan abu kayu yang kaya akan kalium dan berbagai unsur hara mikro bermanfaat lainnya. Inilah yang persis dibutuhkan kubis agar dapat menghadapi cuaca dingin dengan baik dan menjaga kualitasnya selama berbulan-bulan. Coba kita visualisasikan proses ini. Bayangkan akar kubis yang bersiap-siap menghadapi musim dingin. Di musim panas, mereka menyerupai benang-benang tipis, rakus menyerap kelembaban demi pertumbuhan daun. Namun kini, berkat fosfor, akar-akar ini menjadi lebih tebal, kuat, dan menancap lebih dalam KE tanah. Mereka seolah menimbun kekuatan sebagai cadangan. Inilah fondasi yang kokoh bagi mereka untuk menghadapi masa dingin. Sekarang, mari kita beralih KE bagian kepala kubisnya. Kalium, begitu masuk KE dalam daun, bertindak layaknya seorang ahli pengepak yang terampil. Ia menarik kelebihan air dan, sebagai gantinya, memadatkan gula serta nutrisi KE dalam sel-sel. Alhasil, daun-daunnya menjadi lebih padat, seolah dipadatkan. Itulah mengapa kepala kubis yang dipupuk dengan benar terasa begitu berat dan padat saat disentuh. Ia bukan sekadar terisi air, melainkan syarat dengan konsentrasi nutrisi dan manfaat. Lapisan pelindung gula ini tidak hanya membuat kubis lebih lezat, tetapi juga membantunya bertahan melewati embun beku pertama, berfungsi layaknya anti beku alami. Maka dari itu, pemupukan yang tepat bukan sekadar makanan bagi tanaman. Ini adalah program persiapan utuh untuk memastikan panen Anda dapat disimpan dengan baik dan tahan lama. Namun, perawatan saja tidaklah cukup. Di bulan September, kubis kita yang renyah dan lezat ini menghadapi ancaman serius. Musuh utama yang paling agresif dan rakus adalah ulat. Keturunan kupu-kupu putih kubis yang sering kita lihat berterbangan, serta ulat gerayak kubis yang aktif berpesta di malam hari, bisa mengubah bonggol kubis yang padat menjadi seperti saringan hanya dalam hitungan hari. Mereka menggali terowongan di dalamnya, meninggalkan kotoran yang menyebabkan pembusukan dan kerusakan total pada panen. Pada bulan September, penggunaan pestisida kimia yang kuat sangat tidak disarankan, karena sebentar lagi hasil panen akan kita santap. Oleh karena itu, kita perlu beralih ke metode yang teruji dan aman. Periksa bonggol kubis secara rutin. Jika Anda melihat lubang-lubang kecil pada daun, itu adalah sinyal peringatan pertama. Segera bertindak sebelum hama masuk terlalu dalam KE inti kubis, karena setelah itu akan sangat sulit untuk mengeluarkannya. Jangan meremehkan hama-hama kecil yang rakus ini. Nafsu makan mereka justru meningkat di cuaca dingin. Lalu, bagaimana caranya mengusir hama agar tidak mendekati tanaman kita tanpa menggunakan bahan kimia sama sekali? Ada beberapa cara alami yang sangat efektif dan terbukti manjur. Pertama, mari kita bahas metode menabur bubuk. Campurkan abu kayu dan bubuk tembakau dengan perbandingan yang sama.
Di pagi hari, saat embun pagi masih menempel di daun, taburkan campuran ini secara merata di atas seluruh permukaan kubis. Butiran halus ini akan menempel pada daun dan menciptakan lingkungan yang sangat tidak nyaman bagi ulat. Mereka tidak menyukai rasa maupun aromanya. Cara kedua, Anda bisa menyiapkan semprotan alami. Ambil 2 sendok makan bubuk mustard dan 2 sendok makan garam. Lalu larutkan dalam 10 liter air. Untuk daya rekat yang lebih baik, tambahkan sedikit sabun cair, kemudian semprotkan larutan ini secara menyeluruh ke seluruh bagian tanaman kubis. Ulat-ulat dijamin tidak akan tahan dengan saus pedas seperti ini. Terakhir, metode paling mudah jika jumlah hama belum terlalu banyak adalah dengan memungutnya langsung menggunakan tangan. Cukup kenakan sarung tangan, lalu periksa setiap bagian tanaman kubis dengan seksama dan singkirkan ulat-ulat yang menempel. Metode-metode ini memang membutuhkan ketelatenan dan dilakukan secara rutin, namun hasilnya sangat aman, baik bagi Anda maupun hasil panen Anda. Namun, ulat bukan satu-satunya musuh kebun Anda. Ada musuh lain yang beraksi di kegelapan malam, meninggalkan jejak lendir mengkilap dan lubang-lubang besar di dedaunan. Tentu saja, saya sedang membicarakan siput telanjang. Hama licin ini sangat menyukai cuaca lembab dan daun kubis yang masih muda dan lembut. Siang hari, mereka bersembunyi di tempat-tempat tersembunyi, dan saat senja menjelang, mereka merayap keluar untuk berpesta. Terutama mereka mengincar kubis muda yang baru mulai membentuk crop. Bagi mereka, merusak tampilan kubis hingga tak layak jual hanyalah urusan satu malam. Melawan mereka bisa dan harus dilakukan dengan menciptakan rintangan yang sulit mereka lewati. Yang terpenting adalah bertindak secara sistematis, karena siput telanjang ini sangat gigih dan cepat sekali menemukan celah dalam pertahanan Anda. Jangan biarkan mereka menghabiskan separuh hasil panen Anda. Pada tanda-tanda pertama kemunculan mereka, berupa lubang khas dan jejak lendir, segeralah bertindak. Bagaimana cara membuat penghalang tak terlewati bagi siput hanya dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sangat sederhana? Salah satu cara paling efektif adalah dengan memberikan mulsa di sekitar tanaman kubis, menggunakan bahan yang permukaannya tajam dan kering. Siput punya bagian bawah tubuh yang sangat lembut, sehingga mereka benar-benar tidak suka bergerak di atas permukaan yang kasar atau tajam. Taburkan sekeliling setiap bonggol kubis, membentuk cincin, bahan-bahan seperti cangkang telur yang sudah dihancurkan, kerikil halus, pecahan cangkang kerang, atau bahkan pasir kasar. Jarum pinus juga sangat ampuh, durinya yang tajam, dan aromanya bisa mengusir hama-hama ini. Penghalang lain bisa dibuat dengan menaburkan bubuk mustard atau bubuk cabai merah di sekeliling tanaman. Anda juga bisa memasang jebakan. Pada sore hari, letakkan papan tua, potongan eternit atau asbes, atau kain basah di dekat bedengan. Siput akan bersembunyi di bawahnya sepanjang hari, dan di pagi hari, Anda tinggal mengumpulkan hasil tangkapan hama-hama tersebut. Metode sederhana namun ampuh ini akan membantu melindungi tanaman kubis Anda tanpa perlu menggunakan bahan kimia berbahaya. Selain musuh yang terlihat, ada juga ancaman tak kasat mata, yaitu penyakit. Masalah utama pada kubis yang ditanam di musim gugur adalah berbagai jenis penyakit busuk, terutama busuk abu-abu dan busuk putih. Penyakit jamur ini sangat menyukai cuaca sejuk dan lembab yang sering terjadi di bulan September. Penanaman yang terlalu rapat, kelembapan yang terus-menerus pada daun, serta keberadaan gulma. Semua ini menciptakan mikroklimat yang ideal bagi perkembangan jamur. Penyakit ini muncul diam-diam, dimulai dengan bintik-bintik kecil berair pada daun bagian bawah, yang kemudian tertutup lapisan abu-abu berbulu halus. Busuk tersebut cepat menyebar ke dalam bonggol kubis, dan pada saat panen, kubis itu bisa jadi sudah busuk total dari dalam. Meskipun dari luar terlihat masih sehat, sangat sulit untuk melawan penyakit yang sudah parah. Oleh karena itu, tugas utama kita adalah pencegahan. Kita harus memastikan jamur tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk berkembang.
Ternyata, kunci utama untuk mengatasi penyakit tanaman bukan cuma soal penyemprotan, melainkan pada sirkulasi udara yang baik. Jamur penyebab busuk sangat sulit berkembang di area yang berangin dan memiliki daun yang cepat kering. Jika kebun kubis Anda terlihat sangat rimbun, dengan daun-daun yang saling tumpang tindih dan berhimpitan, sebenarnya Anda sedang menciptakan kondisi ideal bagi perkembangan penyakit. Di lingkungan seperti itu, kelembapan akan bertahan sangat lama, apalagi setelah hujan atau embun pagi. Lantas, apa solusinya? Jawabannya sederhana. Kita harus memastikan adanya sirkulasi udara yang memadai. Ada satu teknik budidaya sederhana yang akan kita bahas, yang justru bisa menyelamatkan panen Anda lebih efektif daripada penggunaan fungisida apapun. Teknik tersebut adalah pemangkasan daun-daun bagian bawah secara tepat waktu. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan sirkulasi udara di sekitar tanaman, tetapi juga menghilangkan potensi sumber infeksi, karena daun-daun tua dan lemah seringkali menjadi yang pertama kali terserang jamur. Teknik ini melibatkan pemangkasan daun-daun bagian bawah yang sudah menguning pada tanaman Anda. Namun, ini harus dilakukan dengan hati-hati dan bijak, agar tidak membahayakan tanaman. Beberapa petani seringkali terlalu bersemangat dan membuang hampir semua daun pelindung, membuat bonggol kubisnya nyaris telanjang. Mereka berpikir bahwa dengan begitu, semua nutrisi akan langsung terfokus pada pembentukan bonggol utama. Ini adalah kesalahan besar. Setiap daun hijau yang sehat sebenarnya adalah pabrik kecil yang melalui fotosintesis memproduksi nutrisi penting untuk seluruh bagian tanaman, termasuk untuk pembesaran dan pematangan bonggolnya. Dengan membuang daun-daun tersebut secara berlebihan, Anda justru melemahkan tanaman kubis Anda. Tugas kita adalah memangkas hanya daun-daun yang benar-benar tidak diperlukan, atau yang justru menghambat pertumbuhan. Pertama, buang daun-daun yang sudah menguning atau mulai mengering. Daun-daun ini sudah selesai menjalankan fungsinya dan kini hanya menjadi beban bagi tanaman. Kedua, dan ini yang paling penting, singkirkan daun-daun yang menempel langsung di tanah. Daun-daun inilah yang, terutama saat cuaca lembab, bisa menjadi jembatan bagi patogen atau penyakit dari tanah untuk masuk dan menginfeksi tanaman. Pemangkasan sanitasi yang tepat adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan dan kebersihan kebun kubis Anda. Jadi, kapan sebenarnya waktu yang tepat dan bagaimana cara membuang daun kol agar hasilnya baik untuk tanaman, bukan malah bikin stres? Waktu terbaik untuk melakukan ini adalah saat hari cerah dan kering. Tujuannya agar bekas potongan daun bisa cepat kering di udara terbuka, jadi tidak mudah terserang infeksi atau penyakit. Jangan sekali-kali melakukannya saat cuaca sedang hujan. Caranya sangat mudah. Anda tidak perlu memotongnya dengan pisau atau gunting pangkas. Pegang daunnya tepat di bagian pangkal, dekat bonggol. Lalu tarik kuat-kuat ke bawah, seolah-olah Anda ingin mematahkannya. Daun akan terlepas dengan bunyi klek khas. Kalau Anda menariknya ke samping atau ke atas, justru bisa merusak bonggolnya. Cabut hanya daun-daun paling bawah, biasanya sekitar 2-3 lembar daun yang sudah menyentuh tanah atau yang jelas-jelas sudah menguning. Jangan sampai Anda terlalu berlebihan mencabut daun hingga batangnya terlihat terlalu tinggi. Setelah proses ini, tanah di bawah kepala kol akan lebih mudah mendapatkan sirkulasi udara dan cepat kering, yang secara signifikan mengurangi risiko busuk pada tanaman. Ulangi prosedur ini sesuai kebutuhan, sekitar seminggu hingga 1,5 minggu sekali, sambil sesekali memeriksa tanaman kol Anda. Nah, sekarang mari kita bahas hal yang paling menarik tentang datangnya embun beku pertama. Banyak pekebun yang sangat takut akan embun beku. Begitu mendengar ramalan cuaca tentang penurunan suhu di malam hari hingga 0 derajat atau sedikit di bawah 0, mereka langsung panik dan bergegas ke kebun untuk memanen semua kubis mereka, bahkan yang belum sepenuhnya matang. Ketakutan akan kehilangan hasil panenlah yang mendorong mereka. Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa untuk kubis varietas akhir, embun beku ringan itu bukan musuh, melainkan berkah.
Tentu saja, ini bukan tentang embun beku yang parah pada suhu -5, 7 derajat Celcius yang memang bisa merusak kepala kubis. Namun, penurunan suhu singkat hingga -1, 2, atau bahkan 3 derajat Celcius tidak hanya tidak merusak varietas akhir, tetapi justru membuatnya jauh lebih baik. Ini adalah proses alami yang tertanam dalam genetika tanaman ini, dan tugas kita adalah tidak menghalanginya, melainkan memanfaatkannya demi kebaikan kita. Jadi, jangan terburu-buru memanen, biarkan alam melakukan tugasnya. Jadi, apa sebenarnya rahasia manis yang luar biasa dari kubis ini? Sangat sederhana dan logis. Saat suhu udara turun di bawah 0, tanaman menganggapnya sebagai tekanan, semacam sinyal bahwa musim dingin telah tiba. Untuk melindungi sel-selnya dari kerusakan akibat kristal es, ia segera mengaktifkan mekanisme pertahanan darurat. Di dalam daun, proses hidrolisis pati mulai berlangsung secara aktif. Karbohidrat kompleks yang sebelumnya tersimpan di daun dan hampir tidak berasa, dipecah menjadi gula sederhana, yaitu glukosa dan fruktosa. Gula-gula ini meningkatkan konsentrasi cairan di dalam sel, sehingga menurunkan titik bekunya. Intinya, tanaman menciptakan anti beku alami sendiri. Dan bagi kita para konsumen, ini memiliki efek samping yang paling menyenangkan. Kubis yang sedikit terjamah embun beku ringan akan menjadi jauh lebih manis, lebih segar, dan rasa pahit yang khas pada beberapa varietas pun akan hilang. Ia akan mendapatkan rasa ideal yang kaya dan penuh, yang sangat dihargai dalam hidangan musim dingin maupun salad segar. Tapi, bagaimana sih kita bisa tahu kalau bonggol kubis kita sudah matang sempurna dan siap dipanen? Menunggu hingga cuaca dingin tiba mungkin salah satu indikator, tapi sebenarnya ada tanda-tanda pasti lain yang tidak boleh kita abaikan. Pertama, perhatikan tingkat kepadatannya. Coba dekati tanaman kubis Anda dan remas bonggolnya dengan kedua tangan. Jika terasa keras, padat, kencang, bahkan seperti batu, dan tidak mudah kempes saat ditekan, nah, itu pertanda utama sudah matang. Bonggol yang masih longgar dan lembek berarti masih perlu waktu untuk tumbuh lebih besar. Kedua, amati perubahan warnanya. Pada kubis yang sudah matang, daun-daun pembungkus terluar akan menunjukkan lapisan lilin berwarna, keputihan, atau kebiruan yang khas sesuai varietasnya. Ini semacam lapisan pelindung alami yang memberi sinyal bahwa tanaman sudah siap untuk disimpan. Ketiga, perhatikan daun pembungkus paling bawah yang paling besar dan paling tua. Apabila daun tersebut mulai menguning tipis, itu adalah petunjuk lain bahwa pertumbuhan bonggolnya sudah mencapai puncaknya. Kombinasi dari semua tanda-tanda ini, dan bukan hanya mengandalkan tanggal di kalender, akan memberitahu Anda waktu paling tepat untuk memanen hasil kebun Anda. Nah, setelah Anda memastikan bahwa kubis telah matang, mampu bertahan dari embun beku ringan pertama, dan siap untuk disimpan. Namun, sebelum Anda memotongnya, penting untuk melakukan inspeksi terakhir. Periksa bonggol kubis dengan cermat dari semua sisi. Pastikan tidak ada tanda-tanda penyakit pada kubis, seperti bintik gelap, lendir, atau jejak pembusukan. Periksa juga apakah ada telur hama di daun, atau ulat yang mungkin bersembunyi di lipatan-lipatan daun. Kubis dengan kondisi seperti itu tidak boleh disimpan, karena bisa menulari semua kubis yang lain. Coba ketuk bonggol kubis dengan perlahan. Kubis yang matang dan padat akan mengeluarkan suara yang nyaring dan solid. Jika suaranya redup, itu tandanya mungkin ada rongga di bagian dalamnya. Sebaiknya panen kubis saat cuaca kering. Dengan pisau tajam yang panjang, potong bonggol kubis, sisakan batang sekitar 3-4 cm dan 2-3 lembar daun penutup yang tidak terlalu rapat. Daun-daun ini akan berfungsi sebagai perlindungan tambahan selama penyimpanan, dan Anda bisa melepasnya saat akan digunakan. Inspeksi terakhir ini adalah jaminan Anda bahwa hanya kubis yang paling sehat dan berkualitas terbaik yang akan disimpan. Nah,
Sekarang mari kita bahas hal yang paling menakjubkan. Banyak pekebun panik saat pertama kali ada prediksi embun beku, dan mereka buru-buru memanen semua kubisnya. Tapi, inilah fakta menarik yang mungkin belum Anda tahu. Embun beku ringan, sekitar -2 hingga 3 derajat Celcius, justru bukan musuh, melainkan sahabat terbaik kubis yang tumbuh di akhir musim. Sebagai respons terhadap stres dingin, tanaman mulai aktif mengubah pati menjadi gula. Ini semacam anti beku alami yang melindungi sel-sel tanaman dari kerusakan. Hasilnya, kubis tidak hanya lebih tahan terhadap dingin, tapi juga menjadi jauh lebih manis, lebih renyah, dan lebih lezat. Jadi, ketika Anda melihat embun beku di daunnya, jangan panik. Melainkan bergembiralah kubis Anda sedang mencapai puncak rasanya yang terbaik. Poin penting lainnya adalah tentang daun-daun bagian bawah. Ada mitos yang mengatakan bahwa kita harus membuang hampir semua daun berlebihan agar seluruh energi tanaman fokus pada pembentukan bonggolnya. Itu adalah kesalahan besar. Daun-daun bagian bawah itu ibarat panel surya dan pabrik penghasil nutrisi bagi tanaman. Anda hanya perlu membuang daun yang sudah menguning dan menyentuh tanah, karena itu bisa memicu pembusukan. Dengan membiarkan daun-daun hijau yang sehat tetap ada, Anda membiarkan bonggol kubis terus tumbuh maksimal hingga hari terakhir. Jadi, merawat kubis akhir musim di bulan September itu bukanlah perjuangan, melainkan sebuah sinergi cerdas dengan alam. Penyiraman secukupnya, pemupukan kalium fosfor yang tepat, perlindungan dari hama, dan yang terpenting, jangan takut pada embun beku ringan. Dengan mengikuti tips sederhana ini, Anda akan memiliki persediaan kubis yang super lezat dan renyah untuk sepanjang musim dingin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.